Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, jemaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama mencari ridho Allah melalui sholat subuh dan dilanjutkan dengan talabul ilmi. Hadirin wa iman rahimakumullah, entah apa itu namanya, bahwa untuk menaikkan nama atau istilah sekarang itu elektabilitas, maka dibuatlah citra untuk menaikkan elektabilitas seseorang, maka dibuatlah citra yang baik. Kemudian untuk menjatuhkannya, maka dibuatlah citra yang buruk, seperti itu. Maka semakin banyak subscribe merenanya nama bahala macan ayah subscribe, maka semakin populer seseorang, apalagi setelah dia viral gitu ya, istilahnya nama. Semakin viral seseorang, maka elektabilitasnya semakin naik, citranya semakin bagus. Begitupun untuk membuat atau menjatuhkan seseorang, maka dibuatlah citra negatif atau stigma negatif. Tak terkecuali Rasulullah SAW. Untuk membungkam dakwah Rasulullah SAW, maka berbagai upaya kaum Quraisy untuk membunuh karakter, bahasa ini makan gitunya, untuk membunuh karakter Rasulullah SAW sebelum dibunuh fisiknya. Jadi membunuh fisik itu adalah periode berikutnya setelah gagal pembunuhan karakter. Maka terlebih dahulu adalah mereka berupaya untuk membunuh karakter beliau. Dengan apa? Dengan membuat stigma negatif kepada Rasulullah SAW. Dengan apa mereka? Dengan cara apa mereka membunuh karakter Nabi Muhammad SAW? Maka mereka membuat isu bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad adalah seorang tukang sihir, Muhammad adalah seorang penyair, Muhammad adalah seorang yang majnun, Muhammad adalah seorang yang gila. Disebarkanlah berita itu, disebarkanlah isu itu melalui bazar-bazar Quraisy, gitu kan, sehingga tersiarlah, tersebarlah berita tersebut kepada seluruh penjuru kota Mekah bahwa ada seseorang yang gila yang bernama Muhammad. Hadirin wa iman rahimakumullah, ternyata berita tersebut itu sampai ke telinga seorang tukang ruqyah di zaman jahiliyah yang bernama Dimad Al-Azdi.
Dia ini adalah berasal dari suku Azad Shanu'ah di Yaman. Dimad ini profesinya adalah dia bisa meruqyah orang gila atau kesurupan, dan banyak pasien yang sembuh melalui tangannya Dimad. Oleh karena itu, ketika Dimad ini tiba di kota Mekah untuk sebuah keperluan, Dimad mendengar ada seseorang yang gila yang viral. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Mekah teh loba nu gelo teh. Gitu. Tapi tidak seheboh ini gitu. Ya. Di Mekah itu banyak yang gila, tapi tidak seheboh yang satu ini. Sampai sabiwir hiji gitu kan. Orang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah seorang yang gila. Sampai Dimad ini penasaran. Ya. Jika diurang lah gitunya. Gubernur teh loba ada orang teh gubernur teh. Tapi nah anu hiji mah eta gitu nih. Kan teh kaharti gitu. Ada apa ya? Wallahu alam gitu ya. Nah, sampai Dimad ini penasaran. Maka singkat cerita bergegaslah Dimad ini menemui Muhammad. Karena dalam pikiran beliau, dia sangat terhormat apabila bisa menyembuhkan yang satu ini. Bahkan mungkin elektabilitas Dimad maka akan terangkat ketika bisa menyembuhkan yang satu ini. Begitu, numpang populer lah gitu, numpang beken. Lau ini ataitu hadar rajul la Allahu yasbihi ala yadi. Bagaimana kalau aku datangi orang ini, semoga Allah menyembuhkannya melalui tanganku, cek Dimad. Ya. Maka setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menawarkan, "Ya Muhammad, inni arqi min hadhihi rih." Wahai Muhammad, saya bisa mengobati sakit jiwa. Karena ini kerusum katanya. Kerusum begelo teh. Gitu. Padahal memang sakit jiwa ya. Dalam teori psikologi ya, memang hanya sekian persen cager. Jadi rata-rata manusia itu sakit jiwa. Cuma stadiumnya beda-beda. Gitu. Contoh ya, ketika macet ya, kita membawa kendaraan macet. Ayo sasaleket katanya. Ari mobil mapan hese sasaleket, ari kasaleket kumaha. Nah, kemudian kusabab hese sasaleket, dia membunyikan klakson sekeras-kerasnya. Tot gitu kan. Nah, dalam teori psikologi itu mengalami gangguan kejiwaan. Jadi nu galau teh. Jadi sakit jiwa, cuma stadiumnya beda gitu. Tapi bisa cager gitu. Jadi kalau berpikir sakit jiwa, ya cuma stadiumnya beda. Jadi kadang mungkin bisa kita mengalami gejala atau gangguan kejiwaan, cuma stadiumnya berbeda. Gitu. Tah nu gelo eta kan karasep gitu nya. Berarti. Nah. Jadi stadium gangguan kejiwaan orang itu berbeda-beda dalam teori psikologi gitu ya. Jadi aya nu permanen gitu kan.
Nu gelo teh aya nu permanen, aya anu semi permanen mungkin ya. Aya anu klaster merenanya. Ya. Macam-macam lah. Tak apalah namanya bagian psikolog. Nah, wahai Muhammad, saya biasa mengobati sakit jiwa. Geus loba lah pasien nu geus cager ku saya gitu. Musma bireu ngaransem kuring mah gitu. Wa innallaha yasfi ala yadi man syaa. Nah, maka dan sesungguhnya Allah menyembuhkan siapa yang Dia kehendaki ya, melalui tanganku. Tuh, Pak. Jadi dimat itu menisbatkan kepada Allah. Jadi baheula teh jangan berpikir bahwa kaum jahiliyah baheula teh nyembah Allah. Masyarakat Quraisy zaman dulu tuh menyembah Allah. Mereka ditanya, kenapa kamu menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal? Kata mereka, tiada lain kami menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu mendekatkan diri kepada Allah, nyembah Allah, tapi melalui perantaraan Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Termasuk diman. Sesungguhnya Allah can Islam diman teh ya. Sesungguhnya Allah menyembuhkan siapa saja melalui tanganku. Pahalaka. Apakah kamu bersedia gitu untuk aku obati? Berarti ketika mengatakan apa? Bade dilarungan ku abdi, berarti itu sudah menjudge bahwa dia itu adalah dia adalah yang gila. Walaupun dalam hati kecilnya mah diman ge teu percaya gitu nya. Banyak nu gelo kieu gitu ya. Manya nu gelo membawa peso dan kaset bersih gitu ya. Nah, hadirin wa rahimakumullah, ketika Rasulullah ditawarkan untuk diruqyah oleh diman, apa tanggapan Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin wa iman rahimakumullah, ketika diman mendengarkan hamdalah yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kagetlah diman, ngagebeg, nah anu gelo nyariosna kieu gitu kan. Kata-kata ini ya, merupakan ungkapan yang sangat indah ya, hingga membuat hati diman bergetar ketika mendengarkan kalimat ini. Jadi ini kalimat yang sangat indah yang didengar oleh diman. Saumur nyuhun hulu gitu kan, kakarek ngadenge kalimat yang indah seperti ini. Indah tuh Pak, teuing kita dengar teh gitu kan. Nah, saumur nyuhun hulu kakarek kita mendengarkan kalimat yang indah seperti ini. Sampai dia mengatakan, laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara. Sungguh saya telah mendengar ucapan dukun, ucapan tukang sihir dan para penyair. Para penyair terang di sisi jalan sok aya membawa syair gitu. Para penyair lain penyair di sisi jalan ya.
tukang syair ya. Fama sami'tu misla kalimatika haulai. Sungguh untayan kalimat mencapai kalimat ya, apa namanya? Maaf. Walaqad balagna nausal bahri ya. Sungguh untayan kalimat itu mencapai kedalaman lautan. Masya Allah. Jadi dia ketika mendengarkan innal hamdalillah nahmaduhu, Masya Allah, dimad bergetar ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kami memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, kami memohon ampunan kepadanya. Gitu kan? Nah, sungguh untaian kalimat ini mencapai kedalaman lautan. Jadi memiliki makna yang luar biasa. Aku berlindung kepada Allah ya, dari kesalahan-kesalahan. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan, potensi jahat yang ada di diri kita. Kemudian barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang mampu yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka kata Dimad, aku baru pertama kali mendengarkan kalimat seindah ini. Berapa ribu mantra-mantra yang disampaikan tukang sihir ya. Berapa ribu mantra-mantra yang disampaikan para dukun, berapa ribu syair-syair yang aku dengar dari para penyair, tapi belum pernah aku mendengarkan kalimat seindah ini. Maka Jimat melanjutkan, hatta yadaka ubayyuka alal Islam. Wahai Muhammad, berikan tanganmu, maka aku berbaiat kepadamu untuk masuk adalah ke dalam agama Islam. Dia subhanallah, berikanlah tanganmu wahai Muhammad, aku berbaiat untuk masuk ke dalam agama Islam. Ternyata Pak, ku innal hamdalillah teh geus jadi wasilah bikin masukkan Dimad karena agama Islam. Orang sabarakali geus ngucapkeun innal hamdalillah gitu nya. Tapi can kabejakeun gitu, aya nu nyonglongkrong nyamperkeun, Ustad abdi baiat agama Islam. Soalnya can aya dukun nyamperkeun. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, maka Rasulullah membaiat Dimad wa ala komik, dan membaiat kaummu juga gitu kan. Maka kata Dimad wa ala iya, bahwa silahkan membaiat kaumnya juga. Subhanallah Pak. Jadi memang seperti itu ya. Ketika berhasil mendakwahi seorang tokoh ya. Jadi ketika Dimad masuk Islam, maka salemur asup Islam. Jadi kaumnya Dimad itu masuk agama Islam. Maka satu ketika Rasulullah mengirimkan satu kompi ya, satu pasukan yang melewati kaumnya Dimad, kemudian pimpinan pasukan itu mengatakan, apakah kalian mengambil barang di satu kaum tersebut? Maka mereka mengatakan, saya mengambil satu bejana dari mereka. Maka sang pemimpin meminta, kembalikan benda itu karena mereka adalah kaumnya Dimad. Tekagok Pak, salamur dah itu. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah. Jadi umumnya bahwa dakwah kebenaran itu ditentang oleh musuh-musuhnya dengan dijatuhkan karakternya ya, dijatuhkan karakternya. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mengkritik konten, tidak mampu mengkritik kontennya. Kenapa? Karena kontennya konten dakwah kebenaran itu
jelas gitu kan, sesuai dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis gitu kan. Maka ketika seseorang berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis ini, maka ini sesuai dengan fitrah manusia. Nah, tidak ada orang musyrik ya yang bisa mengkritik konten dakwah Rasulullah SAW. Jadi secara nurani mereka mengakui Islam itu benar. Mereka mengakui bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Akan tetapi mereka tidak mampu mengkritik kontennya. Salah satu contoh adalah Musailamah Al-Kadzdzab kalau saya salah. Musailamah Al-Kadzdzab ini ketika Rasulullah mendapatkan wahyu surah Al-Asr, kan Musailamah nyian, ya wabar katanya, ingin menyanyi wal asr innal insana lafi khusr, kan gitu ya, ingin merenaga ya wabar katanya, hai kelinci teh sok luluncatan cenah, sok nyieun lobang cenah, kan gitu. Hadirin wa iman, babaturanana wae gitu. Yang namanya Abu Sufyan yang sirikeun. Kuring teu percaya cenah karena wahyu yang dibawa olehmu. Kubabaturan ini disengsarikan. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan fitrah manusia. Maka ketika dia tidak bisa menyeram kontennya, maka dia membunuh karakternya. Hadirin wa iman rahimakumullah. Nah, ketika Rasulullah membawa dakwah ya, dakwah tauhid kepada masyarakat Quraisy, maka Rasulullah mendapatkan penentangan gitu. Sampai klimaksnya adalah Rasulullah diusir dari kampung halamannya. Itulah ya, resiko dakwah itu, resiko dakwah tauhid itu terusir dari kampungnya. Tepira padahal hai orang nyembah Allah. Orang nyembah Allah tong dicampuran ku nyembah salianti Allah. Hadirin wa rahimakumullah. Begitupun di kita di Indonesia, ketika dakwah tauhid berkembang, dakwah sunnah berkembang, maka para pembela tradisi ya, masyarakat ya, tradisi masyarakat yang kental dengan syirik ya, tahayul, bid'ah, khurafat gitu. Nah, mereka merasa terpojokan. Maka ketika merasa terpojokan, mereka tidak bisa mengkritik konten dakwahnya. Tapi dengan apa caranya? Itu dengan membunuh karakternya, membuat stigma negatif. Apa stigmanya? Wahabi, kadang takfiri, kemudian radikal, radikul, gitu ya. Apalagi dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, jadi memang tidak usah kaget, tidak usah aneh, karena memang sejarah senantiasa berulang dan pola dan motifnya itu tidak akan jauh berbeda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.